Oke. Dilanjutkan hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmal itu paling sempurna. Kata akmal itu paling sempurna dari kata kamalun, sempurna. Kalau pakai akmal berarti paling sempurna, ya, paling ya. Akmalul mu'minina berarti artinya paling sempurnanya orang mukmin laki-laki nih ya, laki-laki maksudnya. Imannya ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Jadi sebaik-baik atau sempurnanya mukmin ya iman yang paling sempurna seorang mukmin itu adalah yang akhlaknya terbaik, akhlaknya paling bagus. Nah, bagaimana akhlak yang paling bagus? Wa hiyarukum li nisaihim, yang orang yang terbaik akhlaknya adalah yang terbaik bagi istrinya. Kita udah merasa nggak bagi istri kita yang paling terbaik? Berarti akhlak kita belum sempurna. Paham di sini ya? Kalau istri kita udah menganggap suamiku adalah surgaku, jannati, imamku, semuanya dia mengatakan kepada kita seperti itu, berarti kita sudah terbaik. Berarti kita terbaik tuh akhlaknya, kata Rasul. Jadi yang orang yang terbaik kita lihat perlakuan kepada istrinya gimana. Nah, berarti kita masih belum terbaik ya. Saya Fridi mengakui ini masih belum yang terbaik. Ya, seperti itu. Ya, rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya, waqala, dan berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun. Hadis ini hadis hasan. Berarti bisa diamalkan. Ya. Jadi gampang, terbaik nggak sama istri kita, jadi terbaik nggak bagi istri kita? Waduh, kalau belum terbaik bagi istri, menganggap kita belum terbaik, berarti akhlak kita belum sempurna. Ustaz, ya. Kalau saya ini nyuci piring, Iya. nyuci baju sendiri, tuh kalau malam, itu termasuk baik nggak terhadap istri? Oh, ya itu emang kewajiban kita. Yang sebenarnya yang kewajiban cuci siapa sih? Laki-laki, Pak Haji. Siapa laki-laki? Si Istri itu cuma diam diri di rumah, menjaga harta suami, anak-anak. Udah, nanti di sini ini dia cuma menjaga diri dia, nggak boleh ada laki-laki masuk. Perempuan itu bukan cuci piring jadi pembantu, bukan. Justru yang itu kita nih kewajiban suami. Ya, kewajiban suami yang mengurus rumah. Loh, iya begitu. Enggak, mencuci masak itu kewajiban suami sebenarnya. masak juga ya, masak. Iya, dia mah cuma ini ibaratnya kalau bagi Islam, wanita tuh ratu. Tahu ratu? Ratu tuh dia bersolek di hadapan kita, bukan sama orang lain. Dia bersolek melayani kita. Nanti di hadis selanjutnya, mohon maaf ya, di kamar dia mah khusus untuk kita, untuk menyediakan ibaratnya ingin bagaimana dia memuaskan suaminya gitu, dan menjaga diri dan anak-anaknya. Itu doang kewajibannya. Selain itu sebenarnya kewajiban kita. Nah, cuma karena kita kerja nih, ya jadi kita dikerja, makanya kita kalau udah pulang rumah, makasih ya udah bantu saya untuk mencuci piring. Ucapkan terima kasih coba. Udah bantu ngurus anak. Salah kita ya. Iya. Kita salah ya. Salah. Nah, jadi karena kita kerja ya, waktu kita di luar ya, kita mungkin lelah, kita minta bantuan untuk bantu, makanya minta tolong ya bantu beresin rumah. Kalau ada kata-kata gitu sih indah sekali kan. Tolong dong bantuin ini ya, tolong ya jaga anak-anak ya yang baik ya. Nah, pulangnya kasih hadiah. Wow. Mantap dah. Iya. Apa ya? Makanan. Ya. Jadi persepsi kita itu memang salah. Pertama, persepsi kita seorang laki-laki menikah karena hartanya wanita, karena dia punya harta. Padahal kewajiban mencari harta suami. Makanya pilihan saya jadi cari janda kaya, bukan begitu kan? Kenapa?
Berarti si cowok ini malas, ini calon suami yang nggak benar kalau urusannya itu. Benar nggak? Karena kewajiban untuk mencari nafkah hanya ada di tangan suami. Iya. Ya, istri itu mah di rumah. Iya. Kebayang nggak kalau misalnya nih, ya, kebanyakan kan kalau klien saya kan orang-orang kaya. Klien saya ya, istrinya bekerja, bapaknya bekerja. Yang ngasuh siapa? Pembantu. Pembantu ya salah ya. Akhirnya apa? Kualitas dari anak-anak kita, anak-anaknya kualitas pembantu, ngomongannya ya pembantu ngomongnya gimana sih? Tahu sendiri kan? Akhirnya ada tuh ya salah satu sadar akhirnya istrinya memutuskan untuk ngelihat kayak keadaan seperti itu, anaknya baru 5 tahun tiba-tiba kata-katanya nggak bagus, kaget dia, kok begini ya kata-katanya, kata-kata kotor sering keluar gitu, paham nggak? Ya karena kan sama pembantu, terus nggak adabnya kurang, dia nangis, kemudian minta sama suami, saya lebih baik berhenti bekerja karena nggak mau anak seperti ini terus. Di rumah akhirnya dia ini anak, ngasuh anaknya langsung dari istrinya, gitu loh maksudnya. Itulah tugas istri sebenarnya, bukan untuk mencari nafkah. Nafkah kita nih, bagaimana kita memenuhi kebutuhan rumah tangga. Istri cuma di rumah, ya, paham ya? Makanya kalau sampai bekerja kita selalu minta maaf ya kamu, karena saya kurang, kamu harus bekerja lagi. Maaf ya kamu, akhirnya kamu mencari nafkah gitu loh. Selalu coba minta maaf. Kalau begitu kita jadi laki-laki terbaik ya. Benar nggak? Nah ini yang terbaik, dia kata Rasul ini terbaik ini lagi kayak begini nih. Ini istrinya belum dibeliin cuci. Yang minta maaf kalau belum bisa dibeli cuci, ya kamu harus cuci deh. Maaf ya karena saya harus bekerja. Nggak apa-apa, atau kalau minta maaf sih nggak apa-apa ya. Nah itu. Nah, asal kasih duitnya cukup mas. Saya pengen ini cukup. Nah itu. Ya. Seperti itu. Jadi yang terbaik akhlaknya adalah yang terbaik kepada istrinya sendiri. Nah itu. Ukurnya itu ya. Iya intinya itu. Berat emang, makanya dakwah itu sebenarnya dakwah dari diri pribadi. Dakwah itu dari diri pribadi. Makanya kenapa Rasulullah jadi uswah? Coba istri-istrinya ada yang benci sama Rasulullah enggak? Dia berlaku sama Aisyah beda dengan perlakuan Aisyah ketika ketemu Aisyah yang lebih jauh umurnya, berbeda dengan Maimunah gitu. Berbeda dengan istri-istri yang lain, Sophia yang dia adalah orang Yahudi. Sophia itu orang Yahudi ya, yang dinikahi oleh Rasulullah SAW, cerdas, pintar. Sophia namanya. Pernah cemburu tuh Aisyah, termasuk Aisyah cemburu sama Sophia. Ya karena Sophia dari kalangan bangsawan Yahudi. Ya, nggak ada yang waktu ketika kita menang sama orang Yahudi, nggak ada yang berani untuk nikahin Sophia. Ya karena mungkin secara strata sosialnya tinggi gitu di kalangan Yahudi. Ya, akhirnya Rasulullah menikahi Sophia. Dengan menikahi Sophia maka dari baninya banyak yang masuk Islam. Itulah cara Islam gitu. Cara Islam tidak dengan kekerasan. Dengan begitu Sophianya kelihatan bahagia, kelihatan bagus. Terus kemudian akhirnya orang Yahudi berpikir, wah anak pemimpin kita aja diperlakukan dengan baik kan? Ya. Kok tidak dijadikan budak? Kalau mau jadikan budak bisa kan, dijadikan budak tanpa dinikahi kan boleh aja kan. Tapi Rasulullah malah memuliakan Sophia kan, dijadikan istrinya berarti memuliakan dia kan. Padahal dalam hukum perang boleh aja Sophia jadi budak, tapi Rasulullah tidak. Rasulullah menjadikan Sophia jadi istrinya, dimuliakan dia setara dengan istri-istri yang lain yang bukan yang kalangan dari kalangan bangsa Arab. Itu hebatnya Rasul, sehingga banyaklah kabilah-kabilah Yahudi masuk Islam gitu kan. Walaupun ya dalam peperangan ayahnya Sophia, saudara-saudara laki-lakinya Sophia terbunuh dalam perang. Tapi apakah Sophia benci? Tapi pernah sahabat pernah curiga nih, berarti Sophia kan dinikahi nama Nabi, ya dinikahi Nabi, tapi Sophia nggak mau saat itu langsung berhubungan dengan Nabi, suami istri ya. Nah sampai
sampai suatu tempat barulah dia mau. Kenapa? Dia nggak mau. Nah saat itu kata beliau, kalau saya melayani saat itu, karena pada saat itu dia masih dekat dengan kabilahnya yang masih murka, masih marah, berbahaya, kondisi Rasul berbahaya. Jadi masih belum bisa keadaan aman, belum aman. Maka ketika keadaan sudah aman, sudah jauh, nah barulah gitu. Berhubungan. Hebat ya. Ya, dia udah mengatakan seperti itu. Berarti iya emosinya pas ya. Ya makanya kan petinggi, dia bangsawan Yahudi juga sebenarnya dengan Al-Quran juga dia paham. Dan kitab-kitab Allah paham. Makanya istri Nabi Muhammad nggak ada yang bodoh, semuanya pintar semua. Jadi nikahi Nabi Muhammad nggak ada yang orang biasa. Padahal belum nikahi ya. Iya. Dia masih tahan, nggak mau ya. Iya. Kan orang-orang curiga, bukan Nabi yang curiga, orang lain curiga. Kenapa kok dia nggak mau gitu? Nggak mau istri itu. Kita bahasanya jangan frontal. Pak Haji frontal banget. Karena istri Rasul ya, kita nggak enak, nggak etis ya. Nggak etis. Bahasanya terlalu, kalau frontal kan nggak enak. Ini Rasul ya, Rasul kita sendiri. Cuma bahasanya dia tidak mau berhubungan lah. Sampai posisi Rasul sudah jauh dari kabilahnya. Karena kabilahnya masih emosi, walaupun kalah perang ya, pasti ada emosi nggak? Pasti. Makanya jauh dari jangkauan kabilah dia, di mana barulah dia cerita setelah itu. Kenapa saya menolak saat itu? Karena posisinya masih dekat dengan medan pertempuran dan banyak orang yang masih terluka akibat perang. Terluka hatinya, kalah itu kan menyakitkan. Nah, daripada nanti Rasulullah bermasalah, saya mengajak Rasulullah untuk cepat meninggalkan tempat ini gitu. Kan biasanya kalau orang menang kan diberi beberapa hari itu kan ya di beberapa hari diberikan kebebasan untuk agak rileks gitu loh, paham ya? Ketika menang itu di mana-mana begitu kan, ya rileks, termasuk budak-budak yang dimiliki boleh berhubungan. Nah, bergembira, ibaratnya bergembira atas kemenangan. Bergembira bukan bergembira terus-terusan ya, pesta kayak gitu enggak ya. Tapi saat itu Sophia belum mau karena masih dekat dengan tempat kabilah dia, takutnya nanti apa-apa terjadi. Dia meminta Rasulullah segera pergi dari tempat ini. Segera ayo pergi dari tempat ini. Dia meminta kepada Rasulullah untuk segera jangan di sinilah. Ibaratnya jangan di sini. Akhirnya pas pergi jauh sudah baru. Itulah Sophia. Ya. Bagus. Ya. Ya pokoknya Nabi mah ya uswah lah pokoknya. Uswah.